ada sekitar kurang lebih 6 oknum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi konteks yang lain masih belum ada perkembangan, cuma ada spekulasi-spekulasi yang liar di kalangan masyarakat bahwa sudah nyasar ke ini, nyasar ke itu, nyasar ke ini, nyasar ke itu, dan itu semua masih berstatus spekulatif sebetulnya, spekulasi dari rangkaian informasi yang diterima oleh publik, dari rangkaian informasi yang terkonfirmasi dan yang sudah dibaca oleh publik. Itu hanya sekedar spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi dan asumsi-asumsi yang berkembang sangat liar sekali, bahkan terkesan tak terbatas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sanasan Usik. Pemirsa, hari ini kita ngusik terkait dengan urusan perkembangan giat KPK di Kabupaten Bangkalan yang sampai hari ini tanggal Kamis ya, hari ini Kamis tanggal 3 atau 2? Tanggal 3, sejak berakhir penggeledahan tanggal 8 kemarin belum ada informasi yang sangat signifikan tentang masalah perkembangannya. Kita usik pemirsa. Giat KPK sudah menggaduhkan Kabupaten Bangkalan, bahkan ada yang bilang mengaduk-aduk ya Kabupaten Bangkalan sejak tanggal berakhir pada tanggal 28 November kemarin. Banyak orang yang diperiksa sebelumnya, dipanggil, dan juga banyak tempat yang sudah digeledah. Informasi yang sudah terkonfirmasi adalah beberapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kalau tidak salah 6 atau 7 ya, 6, dan beredar di media nasional, di Detik, di Kompas, dan yang lain-lain. Sudah sama-sama memberitakan dan sudah masyhur gitu ya di kalangan masyarakat bahwa siapa saja yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan itu sebetulnya informasi itu jauh sebelum KPK mengiyakan ya konfirmasi dari wartawan, sudah berseliweran informasi sebagaimana yang sudah hari ini sudah terkonfirmasi. Pemirsa Usik, banyak orang yang bertanya, banyak pihak yang menunggu, banyak orang yang sebetulnya hari ini justru ingin terus mengikuti perkembangan apa sebetulnya informasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat terkait dengan urusan giat KPK hari ini. Dalam konteks ini saya mencoba untuk menginformasikan kepada publik bahwa sampai detik ini informasi dari perkembangan giat KPK di Kabupaten Bangkalan belum ada secara resmi, rilis tambahan dari sebelumnya yang sudah sebagaimana informasi sudah terkonfirmasi belum ada. Meskipun spekulasi di mana-mana itu berkembang gitu ya. Bahkan sempat dikonfirmasi juga di Jakarta gitu ya, bukan dari media lokal sini, bahwa yang sedang diusut dan yang juga sedang diselidiki, yang disidik sebetulnya tidak hanya sekedar jual beli jabatan dalam konteks ini adalah asesmen, tapi juga sudah merambah kepada PBJ, pengadaan barang dan jasa, Barjas. Nah, konteks ini pun masih berseliweran informasi, belum secara pasti ada informasi dan juga konfirmasi dari pihak KPK perkembangannya bagaimana. Apakah dalam konteks ini ada penyalahgunaan wewenang dari pemerintah Kabupaten Bangkalan atau pihak-pihak terkait, oknum-oknum tertentu pejabat Bangkalan, atau belum. Tapi kalau dalam konteks asesmennya sudah jelas. Dalam konteks jual beli jabatan sudah jelas, banyak media yang sudah memberitakan itu. Ada sekitar kurang lebih 6 oknum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi konteks yang lain masih belum ada perkembangan, cuma ada spekulasi-spekulasi yang liar di kalangan masyarakat bahwa sudah nyasar ke ini, nyasar ke itu, nyasar ke ini, nyasar ke itu, dan itu semua masih berstatus spekulatif sebetulnya, spekulasi dari rangkaian informasi yang diterima oleh publik, dari rangkaian informasi yang terkonfirmasi dan yang sudah dibaca oleh publik. Itu hanya sekedar spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi dan asumsi-asumsi yang berkembang sangat liar sekali, bahkan terkesan tak terbatas gitu. Terkesan tak terbatas. Bahkan kalau berinformasi yang berseliweran di mana-mana itu
ada juga yang pakai istilah, bisa saja nanti di Bangkalan ada bedol desa itu. Ada bahkan lebih parah lagi, ada yang mengistilahkan bisa saja nanti ini genosida di Indonesia dalam pengertian tidak 1-2 orang saja, tidak hanya 6 orang itu saja nanti yang terkait dengan urusan berurusan dengan hukum, dengan KPK dalam konteks ini. Bisa saja ada bertambah dan lain-lain. Itu semua hanya spekulasi dan sebuah narasi yang berkembang di masyarakat, narasi dan asumsi dan spekulasi liar yang berkembang di masyarakat, karena memang sampai detik ini KPK dalam konteks PBG dan Barjas itu masih belum ada informasi sedikit pun yang dijelaskan terhadap masyarakat bagaimana sebetulnya perkembangannya, meskipun dalam beberapa kali kesempatan baik jubir KPK Mas Ali Fikri dan juga dari Waka KPK Pak Alexander Marwata sudah memberikan sinyal gitu ya, bahwa yang disidik ini tidak hanya sekedar asesmen atau jual beli jabatan, tapi juga sudah masuk ke PBJ. Tapi dalam konteks PBJ-nya ini masih belum ada informasi yang pasti siapa saja dan di mana saja sebetulnya yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang atau korupsi sebagaimana menjadi kewenangan dari KPK untuk melakukan pengusutan dan penyidikan. Pemirsa Usik, tunggu saja dan mudah-mudahan ini tidak terus bergantung, dan mudah-mudahan juga KPK tidak menemukan apa-apa dalam konteks masalah ini. KPK tidak menemukan penyalahgunaan dan penyelewengan ya keuangan negara dalam konteks penggeledahannya, meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa penggeledahan dari tempat ke tempat itu ada kesan dan juga ada kesan drama gitu ya, ada kesan mendramatisir. Tapi terlepas dari semua itu, kalau memang KPK dalam konteks ini memang betul tidak menemukan sesuatu, tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan indikasi penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara, itu menjadi sebuah informasi yang bagus buat Kabupaten Bangkalan. Karena diakui atau tidak, setelah KPK hadir ke sini dalam 1 minggu mengobok-obok Kabupaten Bangkalan, maka asumsi publik dan pikiran publik justru berasumsi bahwa ada banyak kesalahan, ada banyak kebrutalan, ada banyak keburukan yang terjadi pengelolaan kepemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Tapi meskipun demikian, sampai detik ini masih belum ada kejelasan itu, sehingga ada harapan sebetulnya apa yang dilakukan KPK selama ini tidak menemukan apa-apa. Bahkan sempat disinyalir ya waktu menggeledah kantor Dignas dan juga kantor Dinsos, pihak Kadiknas dan juga Kadinsos menyatakan bahwa KPK tidak membawa bukti apa-apa di sana. Mudah-mudahan semacam itu juga, sehingga asumsi buruk dan juga pikiran-pikiran yang sudah kadung tercipta bahwa ada penyalahgunaan yang sangat brutal di Kabupaten Bangkalan ini betul-betul tidak ada dan tidak terbukti. Mudah-mudahan saja, karena sampai detik ini memang KPK tidak memberikan penjelasan. Itu pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.